Di video kali ini saya akan membahas tentang materi melanjutkan dari materi migration sebelumnya. Jadi kita sudah berhasil membuat tabel menggunakan migration. Nama tabelnya adalah TBMAS. Isinya adalah seperti ini. Nah, karena isinya masih kosong, jadi isinya akan kita tambahkan menggunakan teknik yang bernama seeder. Nah, seperti apa caranya? Nah, sekarang saya jelaskan step by stepnya seperti apa. Oke, nah jadi dari tabel yang sudah kita buat menggunakan migration tadi, sini, ini. Nah sekarang kita akan isi datanya menggunakan seeder. Jadi pertama kita akan buat dulu seedernya dengan nama yang kita tentukan nantinya. Oke, kemudian caranya buka terminal atau bagi yang menggunakan Windows silahkan buka command prompt-nya. Seperti biasa, kalian masuk dulu ke directory exam, htdocs, kemudian project-nya. Setelah kalian masuk, nah sekarang baru kita akan buat seedernya. Nah, cara membuat seeder, kita akan membuat dengan cara seperti ini. Nah, caranya adalah php artisan spasi make titik 2 seeder spasi nama seeder yang akan kita buat. Oke, misalnya nama seeder yang akan saya buat nanti adalah MHS. Nah, sekali lagi untuk namanya ini bebas. Ya, ini namanya adalah bebas. Syaratnya tidak boleh menggunakan spasi. Oke, tekan enter. Nah, jadi di sini sudah muncul bahwa seedernya sudah berhasil dibuat. Oke, nah sekarang kita lihat di mana apakah seedernya memang benar-benar berhasil dibuat atau belum. Oke, ini saya buka di Sublime Text. Kemudian, nah di sini kita lihat di folder, kita coba cari di sini. Nah, di folder database, kemudian kita lihat di sini ada folder sheets. Nah, kemudian di dalam folder sheet itu ada dua buah file, di mana file yang kita buat tadi yaitu adalah seeder mhs.php. Nah, ini dia file yang kita berhasil generate tadi menggunakan perintah php artisan make titik 2 seeder mhs. Nah, ini dia filenya. Oke, jadi coding ini sudah otomatis dibuat, bukan saya yang ketik manual ini sudah otomatis dibuat menggunakan perintah tersebut. Oke. Nah, lagi satu ada sebuah file lagi yang bernama database seeder.php. Nah, ini isinya. Ini sudah, kalau file database seeder.php ini adalah dibuatnya sejak kita pertama kali menginstal project kita. Oke, jadi ini sudah dibuat dari awal kita menginstal project. Nah, sedangkan yang tadi adalah ini seeder mhs.php. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di dalam kelasnya seeder MHS ini terdapat sebuah metode yang bernama metode run. Nah, di metode ini kita akan mengisi contoh data. Oke. Contoh data yang akan kita isi itu adalah ke dalam tabel yang bernama tb_mhs. Nah, caranya seperti apa mengisi contoh data di sini? Nah, contoh data itu bisa diisi beberapa, misalnya hanya 2 data, 3 data, 5, 100, 1000 atau berapa data. Nah, kalian bisa tentukan nanti di sini. Nah, caranya kalau teori dasarnya mungkin ini saya rasa sudah kalian pahami karena sudah kalian kerjakan juga sebagai project UTS. Kita akan menggunakan teknik yang namanya query builder di sini. Ya, yang sangat sederhana. Jadi tinggal kita langsung gunakan di sini db.2.2 kemudian tabel. Nah, kemudian tanda petik nama tabelnya yang akan kita isi adalah tb_mhs. Oke, kemudian karena kita akan menambahkan data, berarti kita menggunakan fungsi insert. Nah, seperti ini, kurung buka tutup. Nah, kemudian kita tambahkan kurung siku buka tutup karena dia berupa array, karena jumlah datanya lebih dari 1. Oke, seperti ini. Atau kalian bisa buat, nah seperti ini. Saya rapikan dulu ya jaraknya supaya lebih gampang dilihat.
Nah, yang awalnya tadi seperti ini, penutupnya saya taruh di bawah. Nah, seperti ini saya rapikan. Nah, di dalam sini baru saya tambahkan array-nya. Array, sorry. Nah, saya ketik manual saja, array. Kemudian kurung buka tutup. Kemudian saya enter. Nah, ini saya rapikan lagi supaya strukturnya terlihat jelas, mana pembuka, mana penutup. Ini adalah pembuka insert, ini adalah penutup insert. Ini adalah pembuka array-nya, ini adalah penutup array-nya. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan di tengah-tengah array-nya. Saya tambahkan datanya menggunakan kurung siku buka tutup. Nah, baru saya tambahkan di sini mulai dari nim. Ya, nim ini saya dapat dari mana? Kenapa namanya adalah nim? Tulis huruf kecil seperti ini. Ini saya dapatkan dari ini, nama atributnya. Ada nim, nama huruf kecil semua, created add dan update add. Itu yang akan saya tulis di sana. Oke, semoga jelas. Nim diapit tanda petik. Kemudian tanda panah seperti ini sama dengan tanda lebih dari. Nah, nilainya boleh kalian tulis apapun, karena tipe datanya string, kita apit dengan tanda petik. Nimnya misalnya 19.00.00.01. Oke. Tanda koma. Kemudian yang kedua kita lanjut nama. Nah, namanya sama dengan lebih dari, seperti tanda panah. Namanya misalnya adalah Budi. Kemudian atribut ketiga yaitu create underscore add. Kemudian tanda panah. Oke, ini saya rapikan dulu. Nah, untuk create add ini karena dia akan mengambil tanggal dan jam secara otomatis, jadi saya akan menggunakan fungsi PHP di sini. Fungsinya bernama fungsi date. Ini fungsi yang ada di PHP. Nah, formatnya harus sesuai seperti ini. Jadi kalau di tabel itu secara default formatnya harus tahun dulu, menggunakan Y huruf besar atau year. Y huruf besar, tahun, strip bulan, bulannya kita menggunakan M kecil seperti ini, strip tanggal, tanggalnya kita menggunakan D kecil seperti ini, spasi, kemudian kita masukkan jam, menit, detik. Nah, jamnya kita menggunakan hour seperti ini, H huruf besar, titik 2, kemudian menitnya kita menggunakan I seperti ini, I kecil, kemudian titik 2, detiknya kita menggunakan second atau S huruf kecil seperti ini. Nah, jadi ini format penulisannya untuk mendapatkan tahun, bulan, tanggal sekarang dan juga jam, menit, detiknya. Oke. Nah, ini kita bisa copy, kita salin di sini menggunakan, kita tinggal ubah namanya di sini menjadi update add. Isinya sama ya, tanggal dan jam. Oke. Nah, ini baru satu data. Kalau kita misalnya menambahkan 5 data, ini tinggal kita copy, ini blok ya, kita blok ini kurung siku buka sampai kurung siku tutupnya kita copy. Tinggal kita tambahkan tanda penghubung koma di sini, koma. Di bawahnya tinggal kita paste, kita salin di sini. Nah, seperti itu. Itu baru 2. Kemudian di bawahnya lagi koma lagi. Nah, itu 3. Oke, lanjut. 4, dan terakhir ini yang kelima. Nah, tinggal kita ganti NIM-nya. Kenapa NIM tidak boleh sama? Karena NIM ini adalah primary key-nya. NIM-nya 2, 19, 3, 4, dan 5. Oke, kemudian untuk namanya di sini tadi sudah Budi. Kita ubah sini menjadi Wati. Kemudian misalnya di sini adalah Agus. Di sini misalnya namanya adalah Mawar. Dan di sini misalnya namanya adalah Cuku. Oke, jadi sudah ada 5 data mahasiswa yang saya tambahkan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal kita simpan filenya. File save. Nah, ini sudah, oke. Nah, kalau sudah, nah sekarang tugasnya sebelum kita menjalankan seedernya, ini kan belum dijalankan. Supaya ini dapat dijalankan, syaratnya adalah di dalam file ini, nah di database folder sheets, di sini ada database seeder.
kita harus daftarkan dulu seeder kita ini di dalam file ini. Oke, saya ulang lagi. Sebelum kita menjalankan seeder mahasiswa ini, kita harus daftarkan dia di dalam file yang bernama database seeder.php. Nah, caranya mendaftarkan seperti apa? Caranya mendaftarkan, nah di sini kalau kita buka filenya ini, isinya seperti ini. Ada sebuah metode yang bernama run. Di dalam metodenya sudah ada scriptnya. Nah, ini tinggal kita copy. Jangan dihapus, ini tinggal kita copy, salin di bawahnya. Nah, kemudian tinggal kita panggil nama seeder yang kita buat tadi. Oke, kita tulis di sini. Nah, kalau kalian lupa nama seedernya apa, nah, tinggal kita lihat di sini. Oh, nama seedernya ternyata adalah seeder MHS. Ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, salin. Oke. This call. Kemudian ini nama kelas seedernya yang kita buat tadi, yaitu seeder MHS. Seeder MHS titik 22 kali kelas. Ketika sudah kita daftarkan dia di sini, baru dia nanti bisa dijalankan. Oke, nah kita simpan dulu ini. File save. Oke, sudah kita simpan. Nah, sekarang baru kita akan jalankan dia. Nah, oke, ini kan masih kosong karena seedernya belum dijalankan. Sekarang untuk menjalankan seeder, kita buka lagi terminalnya. Nah, tadi kan sudah selesai. Sekarang untuk menjalankannya, kita gunakan perintah php spasi artisan db.2 seed. Nah, caranya seperti itu. php spasi artisan spasi db huruf kecil semua .2 seed. Tekan enter. Oh, ternyata ada error. Nah, di file seeder mhs.php baris ke-20. Oh, ada kurang titik koma di belakang tanda kurung sikunya. Oke, kita coba lihat filenya. Saya perkecil dulu. Di subdomain text. Oke. Nah, ini dia. Kita buka di seeder MHS ini baris 20 tadi ya dibilang, baris 20. Ini oh, ternyata ini saya menggunakan titik koma. Seharusnya adalah titik. Seharusnya adalah koma. Nah, ini kita ganti juga koma. Oh ya, ini terakhir saya lupa. Karena ini adalah nilai terakhir, tidak perlu ditambahkan koma. Cukup di sini saja. Ini koma ini. Karena ini terakhir tidak ada komanya. Oke, koma, hapus. Karena ini juga sama, koma, dihapus. Hapus. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi, kita simpan dulu file save. Kemudian kita jalankan terminal. Nah, ini dia tadi. Nah, ini masih error tadi. Ketika sudah kita perbaiki scriptnya, sudah kita simpan, kita jalankan lagi php artisan db.2 seed. Oke, error lagi. Errornya sekarang baris 49. Sintaks error, kurung kurawal tidak ditemukan. Nah, karena saya lupa menutup tadi. Baris 49. Kita lihat baris 49 ini. Nah, ini saya lupa tutup ya. Ini perintah insertnya lupa saya tutup dengan titik koma. Oke, titik koma di sini. Nah, itu setelah itu kita coba simpan. Kita buka lagi terminalnya. Kita jalankan lagi php artisan db.2 seed. Enter. Oke, nah di sini seedingnya berhasil. Oke, seedingnya berhasil dijalankan. Nah, buktinya apa? Buktinya sekarang kita lihat ini di tb_mhs. Kita coba refresh. Ya, kita coba refresh, klik jelajahi. Nah, jadi dia di sini sudah ditambahkan, ditambahkan filenya atau datanya. Nah, di sini sudah ada NIM-nya sudah sesuai.
Saya coba perlihatkan langsung. Nah, ini sudah terlihat ya. NIM-nya ini, codingnya ini sudah terlihat di sini, dan NIM di tabelnya di sini. Ini adalah codingnya. Nah, sudah sesuai semua. Sudah sesuai. Oh, ternyata masih ada. Nah, ini jamnya ternyata ya. Jamnya kalau di sini. Nah, ini jamnya jam 6 sore, 6.41. Sedangkan di sini ternyata masuknya adalah jam 10. Oke. Ya, ini jamnya masih salah, jam 10. Sedangkan di sini seharusnya jam 6 sore. Oh, ini masalah zona waktunya. Nah, berarti di sini kita perlu tambahkan zona waktu sesuai dengan tempat kita berada sekarang. Oke, karena untuk servernya itu zona waktunya menggunakan otomatis GMT 0, itu zona waktu nolnya. Kalau sekarang ini karena saya di Bali, zona waktu yang digunakan itu adalah waktunya Makassar. Ya, kalau misalnya kalian lihat standar zona waktu itu Bali itu kan GMT plus 8. Oke, GMT plus 8 waktu Indonesia Tengah. Karena standar internasional yang digunakan untuk Indonesia, waktu Indonesia Tengah itu adalah Makassar, bukan Bali. Tinggal kita gunakan itu saja. Nah, caranya seperti ini. Sebelum kita membuat query-nya, jadi di sini di baris 15 ini, saya akan tambahkan menggunakan perintah PHP. Ya, fungsinya adalah date underscore default time zone set. Nah, di sini sudah ada ya. Time zone set. Jadi saya akan memberikan nilai time zone-nya atau zona waktunya sesuai dengan tempat saya berada sekarang, supaya nanti jamnya sesuai, bukan jamnya di luar negeri. Oke. Nah, sekarang saya isi di sini tanda petik 2, saya isi dengan ini, saya gunakan satuan internasional karena tidak ada satuannya Bali, jadi saya gunakan Asia/Makassar. Makassar. Kalau waktu Indonesia bagian barat, kalian bisa menggunakan Jakarta. Oke. Karena saya di Bali menggunakan waktu Indonesia bagian tengah, jadi saya gunakan standarnya adalah Makassar. Makassar S-nya 2. Oke. Nah, ini kita coba simpan dulu. File, save. Nah, sebelum kita jalankan lagi seedernya, nah ini kan sudah di input supaya tidak bentrok nanti NIM-nya. Kita nolkan dulu, kita hapus semua datanya, kita centang semua, kita pilih hapus. Hapus ya. Nah, ini sudah nol lagi, kemudian kita jalankan lagi seedernya. Terminal, kita jalankan lagi php artisan db.2 seed, enter. Nah, seedernya berhasil dijalankan. Kita lihat sekarang, kita refresh. Nah, ini sudah benar jamnya. Oke. Tanggalnya sudah benar, sini tanggal 30 November. Kemudian jamnya jam 6 sore 18. Oke, nah ini sudah sesuai. Oke, jadi seperti itu untuk seedernya. Silahkan dicoba codingnya. Kalau misalnya ada istilah yang kurang dipahami atau ada error, silahkan ditanyakan. Ya, saya ucapkan terima kasih.